Oke, saya izin dulu buka share screen-nya untuk materi kita hari ini ya. Nah, ini adalah teman-teman bisa lihat mengoptimalkan investasi ya. Nah, ini juga penting teman-teman ya, gimana tuh ibaratnya apa yang perlu kita lakukan step-stepnya ya. Yang pertama tadi kan kita udah teman-teman kan akan pasti menjelaskan ya terkait prinsip-prinsip dari investasi syariah itu sendiri, apa yang dibolehin, mana yang nggak dibolehin, mana yang nggak sesuai syariat, mana yang sesuai gitu ya. Ibaratnya sudah kita informasikan ya kan, nanti tinggal nasabahnya nih lebih memahami lagi ya kan dari prinsip investasi secara syariah. Nah, setelah udah paham dari prinsipnya baru mempertimbangkan yang namanya profil resiko ya. Nah, profil resiko kita kalau sudah tepat, insya Allah ya, bukan ibaratnya ya, potensi komplainnya itu akan jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena memang sudah sesuai dengan apa yang sesuai dengan profilnya dia dalam beresiko investasi. Nah, begitu kita udah tahu nih, oh saya konservatif, tapi tahu-tahu dikasihnya ini teman-teman equity, ya kan? Wah, itu bisa jadi culture shock ya kalau katanya Kak Agung ya. Kalau kata Kak Agung, culture shock itu bisa-bisa 10 tahun, 15 tahun baru kaget-kaget dia tuh ya. Nah, kayak gitu ya teman-temannya. Jadi memang kita mesti banget tuh menyesuaikan. Karena kalau kita udah tahu ya, kita akan bisa lebih mengoptimalkan lagi. Misalnya dengan, ya artinya kalau kita memang diagresif ya, kalau terjadi sesuatu pada saat market tersebut turun nih, kata Kak Chandra tadi ya udah tinggal top up ya. Kalau misalnya lagi ternyata ada masalah atau gimana gitu ya, kita bisa pakai fitur-fitur yang namanya ya mungkin teman-teman juga udah tahu ya, switching dan lain-lain ya. Nah, itu penting kita tahu biar kita bisa apa yang nextnya atau step selanjutnya kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baru yang ketiga yang paling penting adalah disiplin dan monitor secara berkala ya. Ini tadi aja ya, misalnya teman-teman bisa kasih update terkait jangan per mingguan lah ya teman-teman ya. Kalau bisa tuh ya per bulanan juga udah lumayan membantu ya dalam memonitor. Kenapa? Kalau misalnya mingguan biasanya nggak terlalu kelihatan tuh, tapi kalau bulanan ya itu masih mending tuh teman-teman ya, masih ibaratnya teman-teman bisa update, kasih fun fact sheet-nya lagi, bisa duduk bareng, jelasin lagi. Ini loh perkembangan di bulan April nanti ya, misalnya ya, nanti di tiap bulan atau per 6 bulan juga boleh, biar agak kelihatan. Karena juga kan, ya ibaratnya kalau kita mau update terus-terusan juga nggak kelihatan juga. Polis semula equity fund. Kenapa Kak Elvia switchingnya? Setelah di-switch ke manajemen malah nilai tunanya lebih drop. Nah, artinya kan berarti kita mesti bijak ya, atau memilihnya tuh yang tepat. Artinya kalau memang terjadi sesuatu, kalau manage fund itu kan artinya masih di moderat ya, Kak Elvia ya. Di situ masih ada sahamnya mungkin sekitar berapa persen gitu ya, 20 atau 30%. Nah, berarti kalau memang dia melakukan switching, pastikan dulu nih tujuannya dia mau switching kenapa gitu kan. Kalau memang karena dia nih lagi drop, ya bisa didiemin aja atau bisa malah top up. Kalau kayak kata Kak Chandra tadi ya, Kak Chandra ini siapa tadi ya, Kak Aryo, Kak Aryo ya. Nah, bisa juga top up gitu, karena switching itu juga kita mesti mempertimbangkan banyak ya Kak. Jadi nggak cuman karena hal sekedar lagi drop aja atau kita langsung switch gitu ya. Pasti ada sesuatu nih, misalnya terjadi di perusahaan-perusahaan portofolionya yang kita udah tahu tuh ya. Misalnya di equity kita udah buka tuh ada apa misalnya di situ ya, salah satu perusahaan yang ternyata mungkin drop atau rugi atau apapun. Nah, tujuannya mengamankan nilai tunai, saran dari leader. Nah, ya sebaiknya gimana? Sebaiknya keputusan bersama sih sebenarnya ya. Jadi memang kita harus menanyakan dulu
dalam melakukan switching, yang kita pilih itu fundnya juga seperti apa, sehat apa enggak, lagi gimana keadaannya gitu kan teman-teman ya. Nah jadi kalau memang pun mau mengamankan bisa ke yang lebih konservatif dulu kalau tujuannya mau mengamankan nilai tunai. Ya biar tentunya kan kita tahu juga resikonya di situ jauh lebih kecil ya dibanding misalnya lebih ke yang fundnya misalnya moderat gitu ya ininya ya secara profil resikonya. Nah makanya jadi tujuan untuk switching itu juga jangan benar-benar kita menjadi pilihan utama juga teman-teman ya. Itu bisa menjadi option juga, beberapa option. Kita bisa tetap mempertahankan misalnya di equity kalau terjadi sesuatu ya bisa dengan menambah top up ya atau diemin aja dulu ya. Nanti memang kan namanya juga pergerakannya fluktuatif juga kita kan tahu ya pasti akan ada masanya di momen juga dia naik. Kan nggak mungkin di atas terus ya teman-temannya, atau di atas terus gitu ya, itu juga sesuatu hal yang nggak mungkin lah gitu ya, pasti ada perhitungannya. Kita boleh pantau juga marketnya seperti apa tuh, misalnya lagi kenapa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya berarti benar-benar biasanya ada sesuatu tuh, entah misalnya kayak kemarin perang antara Ukraina sama si Putin ya, itu di Rusia gitu ya. Nah mungkin ada sesuatu hal yang itu memang harus pindah. Iya benar, jadi ya ibaratnya bukannya equity bakal bagus lagi, akan ada potensi yang namanya akan naik lagi Kak. Kan tadi juga kita lihat sama-sama kan ya di historical selama 3 tahun ya kan, ada pada saat masa momen dia turun tapi abis itu ada trennya naik lagi gitu loh. Jadi memang nggak usah panik ya untuk hal-hal seperti itu. Kita mesti lihat dulu, kita mesti paham benar gitu ya, jangan langsung switching juga. Jadi memang kita bisa pantau dulu seperti apa Pak. Kita lihat dulu nih kalau memang ternyata selama turun terus gitu ya. Nah boleh tuh kalau punya ada teman ya atau relasinya leadersnya teman-teman yang sama orang spring, nah bisa lebih banyak tahu informasi lagi. Jadi cari tahu lah intinya teman-temannya, lebih banyak cari tahu informasi sebelum melakukan switching dan lain-lain. Nah kan pasti ada ya teman-teman mungkin kenalan ya yang orangnya memang dia lebih paham terkait tentang pergerakan saham, reksadana yang saat ini kok kayaknya lagi kurang ya, tapi gimana ya trennya nanti kira-kira setahun 2 tahun lagi di depan gitu kan. Nah, jadi lebih banyak informasi yang mungkin teman-teman cari dan teman-teman pahamin dulu sebelum melakukan switching dan lain-lain. Itu beberapa opsi aja teman-teman. Ya. Jadi memang disiplin untuk monitor ya, teman-teman bisa unduh ya atau download lah setiap bulannya untuk melihat kinerja dari fund yang akan teman-teman kasih ke calon nasabah. Oke, habis itu apa lagi? Nah ini dia, pahami prinsip dari investasi syariah ya. Nah apa sih yang menjadi fundamentalnya lah ya, bisa dibilang hal mendasarnya yang harus dipahami dalam investasi syariah, yaitu pertama tentunya ada prinsip yang ada di dalamnya. Apa? Ada tadi ya, ada keadilan tentunya ya. Terus prinsip investasi syariah tidak hanya melihat pada keuntungan materi saja, namun lebih luas dan holistik ya istilahnya bahasanya mereka ya. Nah terus di sini juga bisa terlihat tuh kalau udah pertama tuh ya keadilan itu ya. Jadi memang investasi syariah itu dilakukan untuk tujuannya yang sama dan resiko yang muncul dari investasi pun harus ditanggung bersama oleh semua pihak. Nah makanya mungkin kalau yang saham-sahamnya atau investasinya pilihan yang syariah biasanya yang lebih slow ya, maksudnya secara pergerakan tidak yang langsung naik turunnya tinggi banget atau gimana banget pergerakannya, tapi yang dia lebih steady lah ya gitu ya, lebih stabil. Terus secara manfaat ya, nah secara manfaatnya gimana ya kan di situ bisa dilihat tuh. Investasi syariah untuk memberikan kemanfaatan masyarakat banyak ya kan, prinsip ekonomi itu kan tidak hanya berputar pada yang tertentu saja. Lalu yang adanya tentunya balance ya atau keseimbangan, di mana investasi syariah memperhatikan aspek keseimbangan seperti pembangunan material dan spiritual, pembangunan sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, eksploitasi dan konversi. Intinya ada
ada keseimbangan di situ, ada balance-nya ya. Pada saat kita memilih kita memilih investasi-investasi yang basisnya syariah.